Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rosa dengan NIM A1S1 19102, kelas R003, dengan dosen pengampu Pak Akmal Sutja dan Pak Afan Yusra dalam mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang review pertemuan dari awal perkuliahan sampai pertemuan akhir. Yang pertama di sini ada manajemen organisasi dan administrasi. Manajemen menurut R. Terry merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Organisasi merupakan suatu alat wadah atau perkumpulan kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada konsep dasar program bimbingan konseling komprehensif. Yang pertama ada pengertian BK komprehensif. BK komprehensif adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk membantu semua siswa dalam upaya untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, yang secara utuh melibatkan konselor, pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua ada tujuan bimbingan konseling komprehensif. Tujuan penyusunan program BK di sekolah tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dievaluasi baik program, proses, dan hasilnya. Selanjutnya ada komponen program BK komprehensif. Yang pertama itu ada layanan dasar, terdiri dari bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, pelayanan pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi. Yang kedua ada pelayanan responsif, terdiri dari konseling individual dan kelompok, rujukan atau ahli tangan kasus, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan pihak yang terkait di luar sekolah, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Yang ketiga ada perencanaan individual. Yang keempat, dukungan sistem, terdiri dari pengembangan profesi dan manajemen program. Yang selanjutnya ada prosedur penyusunan program BK komprehensif. Penyusunan program BK di sekolah dimulai dari kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Kegiatan asesmen ini meliputi 1. Asesmen lingkungan yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah dan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan sekolah. Yang kedua ada asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek fisik, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya, masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian. Perencanaan program terdiri dari rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, menentukan komponen program, bidang layanan, dan rencana operasional atau action plan. Prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk menentukan derajat kualitas pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling mempunyai 2 tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Langkah-langkah evaluasi program BK. Yang pertama ada merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Yang kedua, mengembangkan dan menyusun instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, melakukan tindak lanjut. Untuk aspek yang perlu diperhatikan dalam program BK meliputi kesesuaian antara program dan pelaksanaan, keterlaksanaan program, apa saja
kegiatan dalam pelaksanaan program tersebut, dampak kegiatan bimbingan konseling terhadap kegiatan belajar mengajar, dan bagaimana respon siswa. Kriteria penilaian keberhasilan perencanaan program BK. Yang pertama ada komponen. Komponen adalah bagian dari hasil yang direncanakan dalam proses tersebut. Yang kedua ada indikator, ialah tujuan dari perencanaan layanan BK untuk mencapai hasil program yang sudah ditargetkan. Yang ketiga ada kriteria, adalah terdapat perbedaan pencapaian kompetensi atau tujuan layanan sebelum dan sesudah diberikan program bimbingan dan konseling tersebut. Prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Yang pertama ada menentukan tujuan, yang kedua menentukan kriteria penilaian, yang ketiga memilih instrumen penilaian, yang keempat analisis data, yang kelima membuat laporan. Akuntabilitas bimbingan dan konseling. 1. Pengertian akuntabilitas secara umum. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu kegiatan. Akuntabilitas dilihat sebagai suatu kegiatan yang digunakan untuk meyakinkan stakeholder sehingga memiliki kepercayaan terhadap program atau kegiatan yang dilakukan. Menurut Furqan dan Badrujaman. Yang kedua ada tujuan akuntabilitas bimbingan dan konseling. Pertama, memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor. Yang kedua, mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, dapat lebih mengenal kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasi. Yang keempat, mengurangi cara kerja dan sifatnya, rutinitas dan menemukan inovasi layanan BK. Yang kelima, sebagai dasar untuk memberikan masukan dalam rekrutmen konselor. Yang keenam, memberikan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan konselor melalui pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bimbingan dan konseling. Komponen akuntabilitas bimbingan dan konseling adalah 1. Menerima tanggung jawab, 2. Komunikasi, 3. Penjelasan kepada stakeholder, 4. Umpan balik, yang kelima perbaikan program. Akuntabilitas dan bimbingan konseling. Prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Penilaian hasil ditujukan kepada perolehan peserta didik yang menjalani layanan. Perolehan ini diorientasikan kepada A. Pemahaman baru yang diperoleh melalui layanan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Yang B. Perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang diperoleh melalui layanan seperti perubahan sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, keberhasilan belajar, konsep diri, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan apresiasi terhadap nilai dan moral. Yang ketiga, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. Yang keempat, respon peserta didik, personil sekolah, orang tua, masyarakat, dan stakeholder yang lainnya. Yang kelima, perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling, pencapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik, serta hasil belajar maupun pengamatan setelah peserta didik lulus untuk melanjutkan studi atau bekerja. Selanjutnya ada proses pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan evaluasi. Langkah pertama dalam pelaksanaan penilaian hasil dalam program bimbingan dan konseling adalah penentuan tujuan, karena dengan tujuan yang jelas akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau belum tercapai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian. Kriteria merupakan standar untuk mengetahui kesesuaian antara kriteria dengan komponen dan indikator. Maka kriteria yang dapat digunakan dalam penilaian hasil dalam BK
adalah dampak atau kontribusi program BK terhadap kesuksesan para siswa, khususnya pada prestasi akademik. Yang ketiga, ada memilih instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. Dalam penilaian hasil program bimbingan dan konseling, jenis instrumentasi yang digunakan meliputi wawancara, angket, dan pedoman observasi. Yang keempat, ada analisis data. Data yang terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang membuat laporan. Berdasarkan analisis data, maka selanjutnya disusunlah laporan penilaian hasil dalam bimbingan dan konseling. Dalam laporan membuat deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada rancangan anggaran dana. Adalah rancangan anggaran biaya untuk mendukung implementasi program layanan bimbingan dan konseling yang disusun secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Rancangan biaya dapat memuat kebutuhan biaya operasional layanan bimbingan dan konseling dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada himpunan data siswa. Himpunan data dapat dimaksudkan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang berkaitan dengan siswa. Isi dari himpunan data dapat dipergunakan untuk perkembangan siswa. Baiklah, sekian dari review materi yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.